Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnati An-Nabawiyyah li Syekh Abi Usama Salim Ibn Id Al-Hilali hafidhallahu ta'ala. Kita lanjutkan pasal tentang hukum atau larangan menggunakan jimat sampai kepada fawaid, faedah dari penjelasan ini pada poin yang ketiga. Qala muallif hafidhallahu ta'ala, muallif menyebutkan ta'liqut tamaim qad takunu syirkan akbar mukhrijun minal millah wa qad takun asghar asbu halil muta'alliq wa hal muta'alliqun bih. Beliau mengatakan bahwa memakai jimat, mengalungkan jimat atau menggelangkan jimat atau mengantongi jimat, ada kalanya perbuatan ini masuk kategori syirik yang besar. Artinya mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, keluar dari lingkup Islam, keluar dari lingkup ahlul kiblah. Bahasa kita maknanya kafir. Tapi ada kalanya orang yang memakai jimat itu kategori syiriknya asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkup ahlul kiblah. Nah, kondisi ini tergantung dengan keadaan pemakainya. Demikian pula tujuan dia memakai apa, yang dia pakai juga apa. Jadi tergantung apa ibu-ibu, yang memakainya tujuannya apa dan yang dipakai jimat itu apa. Yang jelas itu dilarang. Wa qala muallif, sehingga penulis mencontohkan. Beliau mengatakan wa minat tamaim allati tu'addu minasyirkil akbar ma sabaqa bismil qirari wal humrati fa innaha syirkun fir rububiyyah li'tiqadi ad-dar wan nafi fiha wa nisbatihi ilaiha wa syirkun fil uluhiyyah litawajjuh ila bid-du'ai wa tadarrui wal istighasah. Contoh,
bentuk menggunakan jimat yang masuk dalam kategori syirik yang besar, seperti orang memakai jimat yang disebut dengan karor atau hamrah. Ini termasuk syirik dalam masalah rububiyah, karena ada keyakinan bahwa untung rugi, manfaat mudarat itu dikaitkan dengan benda yang dia pakai tadi, sehingga dia menyandarkan urusan manfaat dan mudarat itu kepada benda-benda ini. Ini termasuk kategori syirik yang besar. Bukan hanya itu, dia juga syirik dalam masalah uluhiyah, yakni karena ada rasa tawakal. Sementara Allah menyebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah saja seharusnya orang beriman itu bertawakal. Nah, karena pemakainya ini menghadapkan diri, dia berdoa, memohon pertolongan kepada benda-benda tadi itu. Dan kita tahu yang namanya doa itu harusnya buat siapa ya Ibu? Ditujukan kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Di ayat yang lainnya fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Jangan kalian berdoa, beribadah dalam masjid itu kepada Allah, tapi bersama dengan itu pula engkau berdoa kepada selain Allah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka doa tidak pantas dilakukan kecuali buat Allah. Bahkan disebutkan dalam masalah termasuk yang dinukil oleh Asy-Syukairi dalam bukunya yang berjudul As-Sunan wal Muftada'at halaman 326 dari buku yang berjudul Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah, yakni berkenaan dengan pengobatan penyakit yang menimpa mata seseorang berupa kebutaan. Dinukilkan di sana ada lafaz yang dipakai oleh mereka. Ini kalimatnya azamtu alaika ayatwal ain bihaqqi sarahiyan barahiyan adnwa. Kata beliau, buku ini menukilkan atau menyebutkan beberapa kalimat yang jelas ini kalimat yang aneh, nyeleneh. Aku berazam kepadamu wahai mata, demi haknya syarahi barahi adnawi asba'ut ali syadai. Apa itu? Yang mengatakan aku berazam kepadamu wahai mata yang dimiliki si fulan demi hak syahad, bahat dan asyar. Berarti kan dia menunjukkan sesuatu keinginannya kepada selain Allah, kepada mata, lalu dia bersumpah, kemudian dia meminta dengan haknya syarahi, barahi, adnawi, asba'ud atau asba'ud ali syadai. Ini kan perkataan syirik. Tidak ragu lagi, ini jelas sumpah demi syaitan. Nama-namanya aja enggak jelas yang disebutkan di sana, yakni syarahi, barahi, adnawi, asba'ud ali syadai. A'udzubillahi min dzalik, kita berlindung dari yang seperti ini. Ini ucapan syirik. Ucapan yang mengandung kesyirikan dan menyebabkan pelakunya bisa kufur. Tapi sebagian orang menganggap itu biasa saja, enggak masalah. Ada pula di antara mereka pakai jimat, dalam jimatnya itu mengandung unsur mengejek. Ada unsur memperolok-olok agamanya Allah, ayat-ayatnya Allah. Sebagaimana beliau mengatakan di sini, yakni wa minha tamaim yatala'abu katibal bil Qur'anil Karim katamimati ramd kama fi sunani wal mubtada'ati. Sama dalam buku Sunan wal Mubtada'at halaman 325 beliau menukilkan contoh bentuk kalimat yang menulisnya ini dijadikan kalimat ini sebagai jimat, tapi isinya mengejek Al-Qur'an, mengejek kitabullah. Di antaranya dia menuliskan lafaz Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah zat yang maha esa. Sampai di sini enggak masalah lafaz ini. Lalu ia mengatakan inna fil aini ramad. Sesungguhnya pada mata ini ada penyakit. Lalu ia mengatakan ihmirarun fil bayat.
penyakitnya bintik-bintik merah pada bagian yang putih. Hasbiyallahus samad, cukuplah Allah yang kepadanya bergantung segala sesuatu sebagai penolongku. Ya ilahi bi'tirafi, wahai ilahku demi pengakuanku. Ya ilahi bi'tirafi, ya wahai ilahku demi pengakuanku. Fi'tizalika an walad, sesungguhnya engkau zat yang tidak akan beranak. Afin aini ya ilahi, sembuhkanlah mataku wahai ilahku. Ikfini syarrar ramad, bebaskan aku dari penyakit mata. Laisa lillahi syarikun la wala kufuwan ahad. Ia mengatakan tidak ada sekutu bagi Allah dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalimat ini sepertinya baik, tapi ini kan mencampurkan antara ayat-ayat Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kenapa dia ubah menjadi qul huwallahu ahad, inna fil aini ramat, ihmirarun fil bayad, hasbiyallahu samad? Loh, kan kalimatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa diganti dengan hasbiyallahu samad? Ini istihza, mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apa kalian berani terhadap Allah, ayatnya Allah dan Rasulnya Allah kamu jadikan bahan ejekan dan olok-olokan? Kamu telah menjadi kufur setelah kamu sebelumnya beriman. Na'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Termasuk juga misalnya jimat hijab. Hijab di sini maksudnya raja itu, Ibu. Di situ diterjemahkan dengan jampi-jampi. Ya, raja yang ditulis katanya untuk mencegah penyakit korina, biar enggak kemasukan jin. Sebagaimana disebutkan dalam buku Sunan wal Mubtada halaman 332. Di antaranya jampi-jampinya atau apa namanya tadi, rajanya itu dituliskan atau dibacakan lafaz alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil qarina. Ini ayat sebenarnya berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, diganti sama dia alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil qarina alam yaj'al kaidal qarina fit tadlil. Kan ayatnya bunyinya bagaimana, Ibu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tad, diganti sama dia alam yaj'al kaidal qarina fit tadlil. Allahul musta'an. Maksudnya dia baik maksudnya, tapi dia tidak tahu bahwa ini merubah apa yang ada pada kitabullah. Istihza. Kalau dia niatkan untuk merubah yang datang kitabullah, wala syakka wala raiba, kufrun. Ini kekafiran ini. Lalu dikatakan wa arsala 'alal qarinati tayran ababil, padahal kan wa arsala 'alaihim tayran ababil, diganti dengan wa arsala 'alal qarinati tayran ababil. Haula wala quwwata illa billah. Harusnya lafaznya tarmim bi jaratin min sijil faja'alahum, jadi ganti sama dia faja'alal qarinata ka'asfim ma'kul. Ya afi ya syadid dhutuli dzatauli. Jadi mengatakan dzatauli, dia ya Allah, ini bentuk-bentuk penghinaan. Alaisa hada sajul kuhan. Coba Ibu perhatikan dengan jujur dan diperhatikan. Bukankah ini kerjanya siapa? Dukun. Mencampur adukkan kebaikan dengan kebatilan, wa tala'ubu bil Quran, ngejek Quran, wa zakrawatu syaitan, bisikan-bisikannya siapa? Syaitan. Na'udzubillahi minal hudlani wa 'adat taufiqi wal hirman. Kita patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan yang kayak begini. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam kehinaan, kesesatan, kerugian. Maka umat, faedah dari hadis tadi, faedah penjelasan ini berarti menunjukkan bahwa ya, jimat itu ada yang bisa membuat orang jatuh dalam perbuatan syirik besar. Ya minimal syirik kecil. Kemudian ada faedah yang perlu kita ketahui. Qala muallif hafizallahu taala,
Mu'allif menyebutkan ikhtalafal ulama'u fi ta'liqi tamaim idza kanat ayatun minal qur'ani awil ahadis awid da'awatil mubahat ila fariqaini. Tentang masalah jimat yang dibuat dari ayat-ayat Quran atau lafaz-lafaz doa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menggunakan doa-doa yang mengandung makna yang tidak berisi kesyirikan. Ulama berbeda pendapat kalau itu dijadikan bentuk jimat yang digantungkan, digenggam, dibawa. Menjadi dua pendapat. Ini perlu diperhatikan dengan baik umat. Al-awwal, pendapat pertama mengatakan al-mubihuna, boleh pakai jimat kalau jimat itu berasal dari ayat Quran yang ditulis, hadis Nabi yang ditulis, doa-doa yang bisa dimengerti maknanya, enggak mengandung kesyirikan lafadznya. Alasan mereka surat Al-Isra ayat 82, dan ibu-ibu sudah hafal ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu dia merupakan obat dan rahmat. Alasan yang lainnya yaqul ayani biqauli Aisyah, ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mengatakan ini ucapan Aisyah. Dalam sebuah riwayat disebutkan inna tamimata ma ulliqa qabla al-bala'i la ba'daha. Yang namanya jimat yang dilarang itu adalah jimat yang digantungkan, dipakai setelah bala terjadi. Saya ulangi. Yang namanya jimat itu sesuatu yang digantungkan sebelum bala terjadi. Kalau sudah maka enggak, begitu maksudnya. Ini dinisbahkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maksudnya mengatakan, ya yang dilarang itu kalau sebelum terjadi untuk menolak mudarat misalnya. Kalau sudah terjadi untuk jadi obat enggak apa-apa. Itu pun kalau berasal dari tulisan Al-Quran. Wa yaf'alu Abdullah Ibni Amr haitsu rawa annahu 'allaqa 'ala auladil ladina lam yablughu du'a al-faz'i wa huwa bismillahi a'udzu bikalimatillahi tamam min ghadbi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin aw ayahdurun. Dia juga mengatakan nisbat kepada sahabat Abdullah ibnu Amr. Disebutkan dalam riwayat itu Abdullah ibnu Amr pernah menggantungkan sebuah kertas yang ditulisi atau benda yang ditulisi doa berisi hadisnya Nabi SAW kepada anaknya yang belum mencapai usia balik, supaya tidak merasa takut. Lafadznya berbunyi bismillah a'udzu bikalimatillahi tamma min ghadbi wa iqabi wa syarri ibadi. Dengan nama Allah aku memperlindungkan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dan dari buruknya hamba-hambanya. Wa min amazati syayatin aw ayahdurun, dan dari gangguan-gangguan syaitan serta bisikan-bisikan syaitan. Nah, kata mereka, loh, ini kan dalil-dalil yang menunjukkan boleh aja kalau jimatnya terbuat dari ayat Quran yang ditulis atau hadis Nabi yang ditulis. Mereka mengatakan mubah. Nah, pendapat kedua mengatakan al-mani'una, nggak boleh, dilarang. Tetap nggak boleh. Waqad waradu alal fariqil awal bima ya'ti. Mereka membantah. Waruddu alal fariqil awal bima ya'ti. Mereka itu membantah pendapat pertama dengan bantahan berikut ini. Pertama, ini Ibu perhatikan baik-baik. Bantahannya al-ahadisul warida fin nahi anitamaim amah. Kalau kita perhatikan, hadis-hadis yang melarang menggantungkan jimat itu sifatnya umum, enggak ada pengkhususan. Maksudnya umum apa? Semua jimat, mau ditulis dari ayat Quran maupun bukan dari ayat Quran, pokoknya jimatnya enggak boleh. Hadis-hadis yang kita bacakan di pertemuan sebelumnya itu umat, yang Nabi menyebutkan man allaqa, barang siapa yang dia menggantungkan fi unuqi tamimah, di lehernya itu jimat-jimat, tarakallahu ta'ala syirka, Allah akan tinggalkan dia bersama dengan benda yang dijadikan menyekutukan Allah dengannya. Nah, itu kan umum, enggak disebutkan kecuali yang Quran, kecuali yang hadis Nabi, enggak. Wa hadzal umumu lam ya'ti dalilun yukhassisu, di mana kita ketahui ternyata sifat dalil yang umum tadi tidak ada dalil lain yang memberikan pengkhususan. Fayabqa ala umumi, berarti kembali kepada larangan secara umum. Pokoknya jimat ya enggak boleh. Mau jimat batu akik atau batu apa lagi, Bu? Ya, batu-batuan lah pokoknya, apa namanya? Batu giok atau goik atau apapun namanya.
Wala yustasna min dzalika tamaim al-maktuba bil Qur'ani awil ahadis awil adiyatil mubah. Dan di sini kita ketahui tidak ada satupun yang mengkhususkan dengan dalil jimat yang diperbolehkan itu kalau dengan ayat Quran yang ditulis, hadis Nabi yang ditulis, atau doa-doa yang sifatnya mubah, kan nggak ada. Berarti kembali kepada hukum asal. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, lau kana hadzal amru mubahan, anggap sajalah perkara ini mubah saja. Anggap saja pakai jimat yang ditulis dari ayat Quran itu mubah saja. La warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yubayyinu kama warada fi sa'ni ruqyah. Pastinya Nabi tidak akan mungkin melupa menjelaskan bab tentang bolehnya menulis ayat Quran dijadikan jimat, sebagaimana beliau tidak lupa menjelaskan kepada kita tentang bab ruqyah. Tahu ruqyah umat? Tahu ya? Kan ruqyah Nabi menjelaskan, Nabi mencontohkan, Nabi mempraktekkan, dan sahabat berbuat itu di depan Nabi, dan Nabi tidak melarang selama kalimat-kalimat ruqyahnya tidak mengandung unsur apa? Kesyirikan. Ya, ala ma ya'ti tafsilu insyaallah, nanti akan datang penjelasan khusus tentang masalah ruqyah ini. Wa bidzalika, makanya yuhmalu qaulu ta'ala, ada au yahmilu qaulu ta'ala, firman Allah surat Al-Isra yang tadi kita baca, yang dijadikan dalil pendapat pertama, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ini dibawa kepada kemungkinan makna syifa artinya adalah al-hidayah minad dhalalah ilal huda. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un wa rahmah, artinya adalah kami turunkan Al-Qur'an itu merupakan al-hidayatu minad dhalalah ilal huda, petunjuk dari kesesatan menuju kepada jalan yang lurus. Wa minad dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ini maknanya demikian kata beliau. Wa 'ala ruqal mubah allati warada fiha nasun sari wa dalilun sahih. Dan juga dibawa kepada makna kalau toh maksudnya pengobatan, maka maksudnya adalah pengobatan yang artinya ruqyah. Ruqyah yang dibolehkan dalam syariat menggunakan dalil yang jelas dan gamblang serta riwayat yang sahih. Maksudnya ruqyah bukan ditulis kemudian digantungkan. Ini ruqyah seperti dibacakan pada air putih, air putihnya disiramkan. Dibacakan Al-Quran itu kepada yang sakit. Nah itu namanya ruqyah. Bukan dituliskan dalam kertas terus digantung. Itu maksudnya. Akhirnya muncul seperti sekarang ini umat. Sebagian orang itu kan bawa jimat dari Quran yang kecil ukurannya. Ini banget. Mereka nyebutnya Quran apa itu ibu? Kecil banget. Mereka nyebutnya Quran Istanbul. Nggak tahu kenapa dinamakan Istanbul. Mungkin cetakan Istanbul begitu. Kecil banget, nanti ditaruh di mobil atau dikalungkan. Lalu kata mereka ini biar buat tulak balak. Allahul musta'an. Hadza ummat a'azanillahu wa iyyakum. Maka kata beliau, berarti harusnya bantahan kedua tadi itu, kalau menggunakan ayat ini maksudnya syifa, pengobatan, yaitu dengan cara ruqyah yang disebutkan dengan dalil yang jelas, riwayat yang sahih tentang cara meruqyah, bukan ditulis digantungkan di leher. Bantahan ketiga, annal ayah al-madhkurah mujmalah wa qad bayyana Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifiyat at-tadawi bil Qur'ani. Ayat ini ibu, surat Al-Isra ayat 82, ini kan sifatnya masih global. Allah katakan dan kami turunkan dari Al-Quran itu merupakan obat. Kalimat obat di sini kan global, masih mujmal, masih bersikap sangat luas. Nah kemudian Nabi menjelaskan tata cara berobat menggunakan Quran. Quran itu obat, oh iya ini ayatnya, gimana caranya? Dijelaskan sama Nabi. Gimana itu? Tilawatu wal amalu bi ahkami wal wuqufu inda halali wa arami wa lam yarid anhu fi ta'liqi syai'. Nabi menjelaskan dengan cara mengobatinya itu dengan membacakan Quran, mengamalkan isi hukum-hukum dalam Quran, bersikap tawakuf dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Itu caranya berobat menggunakan Quran. Orang tidak mengatakan halal dan tidak mengatakan haram kecuali berdasarkan Al-Quran. Itu namanya berobat dengan Al-Quran, supaya hatinya yang tadi keras, hampir mati jadi sembuh biidznillah ta'ala. Yang tadinya menyimpang kembali kepada jalan yang lurus. Yang tadinya condong kepada hawa nafsu kembali kepada wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu.
Walam yarid anhu fi ta'liqi syai', dan tidak datang dari Nabi satu pun, tidak pernah Nabi melakukan nulis Quran digantungkan ke orang. Karena memang Nabi kita rajulun ummi, tidak bisa baca dan tulis. Kalau mereka mengatakan, oh kan Nabi itu nggak bisa baca tulis, makanya nggak nulis. Tapi kan Nabi pernah menulis surat kepada raja-raja di muka bumi ini dengan perantaraan sahabatnya, suruh nulis, kirimkan surat. Seandainya memang menggantungkan lafaz-lafaz Quran sebagai jimat itu boleh, pastinya Nabi pernah ngajarin sahabat lah. Suruh nulis surat Al-Waqiah, gantung di sini. Suruh nulis ayat dianggap 1000 dinar biar cepat laris. Suruh nulis surat Yasin, taruh di jadikan kaligrafi biar bisa rumahnya nggak kebakaran, misalnya begitu. Kan Nabi orang yang paling bersemangat di dalam mengajarkan kebaikan bagi apa? Sahabat. Sampai Abu Ubaidah mengatakan atau Ibnu Mas'ud mengatakan, ma tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 'allamana kulla khairin wa hadarana an kulli syarr. Tidaklah Nabi kita diwafatkan melainkan beliau ajarkan semua yang membawa kepada kebaikan kepada kami, dan beliau peringatkan kami dari segala perkara yang membahayakan, kejelekan. Nah, ini tentu saja bab kebaikan. Sahih umat, bab kebaikan enggak? Menghindarkan orang dari keburukan. Bersama dengan saya enggak nih? Baik. Kan ini bab kebaikan, tapi Nabi enggak ajarkan. Karena Nabi enggak ajarkan, ya udah tinggalkan. Ini masalah akidah, masalah i'tiqad. Lebih-lebih bantahan yang keempat, maruya an Abdullah ibni Amr la yasihu wa dunaka tafsil. Beliau mengatakan, kalau seandainya menggunakan alasan ucapannya Abdullah ibnu Amr, ya dicek dulu lah, ini ucapan sahih atau tidak. Ada rinciannya. Adapun an Amr ibni Su'aib an abihi, dari Amr bin Su'aib dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu minal faz'il kalimat. Dari Amr ibnu Su'aib, ia mengatakan dari ayahnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan kepada mereka cara memperlindungkan dari rasa takut, yaitu kalimat a'udzu bikalimatillahi tamma min ghadbi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyakhdurun. Lalu ia mengatakan, wa kana Abdullah ibnu Amr yu'allimuhunna man aqala min banihi man aqala min banihi wa man lam yuqalu katabahu fa'allaqahu alaihi. Adalah Abdullah ibnu Amr mengerti tentang hadis ini, ucapan ini, kemudian dia melakukan mengajarkan kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia balik, misalnya dengan menggantungkan tulisan-tulisan dari doa tadi itu kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, Ibnu Sunni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lain-lainnya. Kata penulis, qultu hadza isnad dhaifun, sayang sanad hadis yang tadi kita baca itu dhaif. Kenapa dhaif? Fihi Muhammad ibnu Ishaq wa huwa mudallis. Karena dalam perawi hadis tadi itu, rantai perawi hadis tadi ada lelaki yang bernama Muhammad bin Ishaq. Orang ini dikenal suka mentadlis, melakukan penyamaran dalam sebuah riwayat. Wa qad anahu, dan dia sudah meriwayatkan dengan kalimat an fi jami' turuqi, dan dalam berbagai macam jalan-jalan allati waqaftu alaiha, yang aku telah teliti dengannya. Lakin lil hadisil marfu, tapi memang tidak bisa kita pungkiri, ada hadis marfu, syahidun min hadisi Khalid ibn Walid, sebagai penguat atau syahid dari hadis Khalid bin Walid, inda Ibni Sunni dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah, dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Wa illatu al-irsal, cuman masalahnya ilahnya adalah ini hadis mursal. Sampai pada kesimpulan beliau menyebutkan di sini, sampai pada kesimpulan apa? Ini riwayat tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Tuhfatud Dzakirin, wa qad warada ma yadullu ala adami jawazi tama'im fala taqumu bi fi'li Abdullah ibni Amr hujjah. Sungguh riwayat hadis yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menggunakan jimat itu datang dari Nabi, dan riwayatnya sahih. Maka kalau begitu kenyataannya, ya kita nggak boleh menjadikan perbuatannya Abdullah ibnu Amr sebagai hujjah.
Lebih-lebih seolah-olah ada sebuah ijma' dari kalangan para sahabat yang menyatakan haramnya memakai jimat. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan kanu yakrauna tamaim kullaha minal Qur'ani wa ghairi. Dulu sahabat-sahabatnya Nabi itu mereka benci, melarang. Mereka itu membenci jimat-jimat semua segala macam jenisnya. Mau jimat ditulis dari Quran maupun yang selainnya. Berarti ini sebagai bantahan kalau alasannya adalah ucapan siapa tadi? Abdullah ibnu Amr, enggak bisa dijadikan hujah. Hada umat. Lebih-lebih alasan yang kelima, Islam punya kaidah. Apa namanya kaidahnya? Saddud dara'i. Melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah tidak terjadinya sebuah kebinasaan atau kerusakan, preventif. Lialla tastabihu tamimah asyirqiyah wa tamimah minal Qur'an, supaya tindakan preventif ini dilakukan supaya apa? Nanti ada orang melakukan menggunakan jimat yang jelas-jelas syirik lalu beralasan ini dari Quran. Ya repot kalau begitu. Fala tunkiru tamimah asyirqiyah lil istibah. Lalu karena misalnya dianggap kayak datang dari Quran kayak tadi itu loh Bu, yang kita baca ucapan yang mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil qarina. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil qarina. Kan harusnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nah, diubah sama yang demikian. Nanti orang menganggap oh ini enggak apa-apa, mirip-mirip sama Quran, boleh-boleh saja. Oh, Islam punya kaidah mencegah sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar. Lebih-lebih nanti akan muncul apa? Takhrifu ayati. Summa yusirul Qur'ana murti'an lil tala'ubi bi wa takhrifu ayati. Akhirnya orang mempermainkan ayat Quran, meremehkan, merubah-rubah ayatnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Wallahu alam bishawab. Wa ma'lum anna shaddad dara'id al-mufdiyati ila syirki wal ma'asi min a'dhami maqasidis syariah. Dan kita sudah mengetahui Ibu-ibu, mencegah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kemaksiatan terutama kesyirikan adalah perkara yang paling besar di antara tujuan-tujuan syariat. Ibu lihat, Nabi dulu pernah melarang sahabat ziarah kubur. Kenapa Ummahat? Karena para sahabat baru saja masuk Islam, ada budaya orang-orang syirik yang mengagungkan apa? Kuburan di masa itu. Tapi begitu Islam sudah kokoh, sudah kuat, Nabi membolehkan ziarah kubur dengan catatan. Tujuannya buat apa Ibu? Ingat mati, negeri akhirat, hati lembut karena ingat mati maka menangisi dosa-dosanya. Kalau dulu Nabi mencegah itu karena khawatir orang jatuh dalam perbuatan syirik, orang-orang sekelas para sahabat itu, lalu bagaimana dengan di zaman kita? Harusnya lebih-lebih lagi. Ya akhwati, umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Tabaraka wa Ta'ala, di zaman kita orang mengaku mengetahui tentang agama Allah, tapi kadang-kadang tauhidnya bubrah. Apa bubrah itu? Rusak, enggak karu-karuan, enggak kenal tauhid uluhiyah, tidak faham tauhid rububiyah, apalagi tauhid asma wa sifat. Wallahul musta'an. Maka sebab itu pendapat yang kuat dalam masalah ini wallahu taala alam bisawab, bidzalika yatabayyanu anna rajih, yang kuat insyaallah karahatu ta'liqit tama'im minal Qur'an awil ahadisin nabawiyah awil adiyatil mubah, wallahu a'la. Wallahu a'la wa a'lam. Dilarangnya, dibencinya, tidak dibolehkannya menggantungkan jimat-jimat sekalipun berasal dari ayat Al-Quran, hadis nabawiyah ataupun doa-doa yang mubah. Wallahu a'la wa a'lam. Allah maha tinggi dan lebih maha dan dia maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Demikian umat poin yang faedah yang keempat. Faedah yang kelima. Ini dia kata beliau, ikra'i Ibu Amruqa. Tolong dibantu dibaca. Ruqyah maksudnya jampi. Dari kata-kata raqa, yarqi ruqyatan, itu maknanya menjampi dengan cara membacakan sesuatu. Ruqyah ada dua macam, syar'iyyah, yang pertama yang dituntutkan oleh syariat, seperti membacakan Quran, membacakan doa perlindungan yang datang dari Nabi, u'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lama, ini contohnya. Dan yang kedua, ruqyah yang menyelisih syariat,
imma bid'iyah wa imma syirkiyah. Menyelisih syariat ini bisa ruqyah yang mengandung unsur kebid'ahan, bahkan sampai kepada unsur kesyirikan. Seperti menggunakan lafaz-lafaz yang tidak dimengerti artinya. Seperti lafaz kalimat wes. Atau lafaz apa lagi itu, Bu? Salabim. Atau abrakadabra. Atau apalah begitu, ya. Sebagian orang kan meruqyah orang dengan membaca permisi datuk. Datuk siapa? Orang meruqyah kok permisi datuk? Meruqyah itu ya bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan nama-nama yang paling mulia, yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Baru dia bacakan ruqyahnya. Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim wa huwa yasfik. Dengan nama Allah aku meminta pertolongan, aku ruqyah engkau. Dan ketahuilah yang menyembuhkan dia. Siapa dia di situ? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kata beliau amma ruqa, sedangkan ruqyah faqad warada ma yadullu annal manhi anna innama ya ruqa allati yukhalituha syirk billahi jalla wa ala duna ruqa allati la yasubuhal syirk. Kata beliau, adapun ruqyah yang dilarang, ruqyah yang di dalamnya bercampur dengan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Adapun kalimat-kalimat ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan, maka ini boleh. Dalilnya mana? Quraib lanjutkan Ibu, Quraib al-Kindi. Ali berkata kepadanya, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis tentang ruqyah yang dibunuh. Dia berkata, ibuku telah menyampaikan kepadaku bahwa ia biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Ketika Dinul Islam datang, dia berkata, aku tidak akan meruqyahkan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta izin kepada beliau. Rasulullah berkata kepadanya, lakukanlah selama tidak bercampur dengan syirik. Ya irki ma lam yakun fiha syirkun. Silakan meruqyah selama dalam kalimat ruqyah itu tidak bercampur dengan kalimat-kalimat apa? Kesyirikan. Ya berarti boleh meruqyah. Misalnya kita berkata dengan bahasa Indonesia, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, keluarlah kamu wahai jin yang mengganggu fulan atau fulana. Ya boleh. Kalimat ini kan tidak mengandung kesyirikan. Auf ibn Malik al-Asja'i pun berkata, kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik. Dulu kami biasa meruqyah di masa jahiliyah, maka kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah kayak begini? Faqala, beliau menyebutkan, yani aridu ala ruqakum. Coba sini datangkan, mana kalimat-kalimat ruqyah kamu itu, apa yang kamu baca? Kata Nabi, la ba'sa birruqah ma lam yakun fi syirkun. Oh, enggak apa-apa ruqyah yang kayak begini selama di dalamnya tidak mengandung unsur apa? Yang berbau kesyirikan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2200. Berarti ruqyah boleh. Meruqyah boleh. Minta diruqyah makruh. Minta diruqyah hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau meruqyah boleh. Atau diruqyah boleh, tapi meminta ini enggak disukai. Itu pun ruqyahnya dengan sesuatu yang jelas tidak mengandung kesyirikan. Ya berarti dengan menggunakan Quran jelas tidak mungkin ada kesyirikan di dalamnya. Menggunakan doa-doa yang datang dari Nabi atau yang maksud dari para sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Walidzalika qala Imamul Baghawi fi Syarh Sunnah. Makanya Imam Al-Baghawi ibu-ibu dalam kitab Syarh Sunnah juz 12 halaman 159 mengatakan, wal manhyu anhu minar ruqa maka nafi syirkun. Maka yang dilarang dari mengerjakannya berupa jampi-jampi ruqyah itu adalah ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur syirik. Aw kana yadhkuru maraddat syayatin, atau misalnya ada jampi-jampi yang di dalamnya mengandung
maradatus syayatin, yakni ucapan-ucapannya syaitan. Kayak tadi itu Ibu, simsalabim, abrakadabra. Aw ma kana mina bi ghairi lisan Arab, atau dengan lisan-lisan bahasa Arab yang enggak bisa dimengerti. Beliau mengatakan ini karena memang beliau berbahasa Arab, dan beliau mengatakan kalau ada jambi-jambinya tidak dengan bahasa Arab. Ya kan ada orang jambi-jambi itu gitu, tapi enggak tahu artinya apa. Wala yadri ma huwa, enggak tahu ini apa maksudnya. Pokoknya yang tidak boleh itu yang kayak begini, dengan bahasa selain bahasa Arab atau kalimat yang tidak dimengerti artinya. Wala alau yudkhulu sirrun aw kufrun, yang dikhawatirkan barangkali dalam ucapannya ada kalimat-kalimat yang mengandung sihir atau kekafiran. Fa amma bil Quran, adapun kalau ruqyahnya menggunakan ayat Quran yang dibacakan. Wa bi dzikrillah azza wa jalla, atau dengan zikir kepada Allah Ta'ala yang dituntun oleh Nabi. Fa innahu jaiz, ini hukumnya apa? Boleh. Mustahabun, disukai. Lalu beliau membacakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang bolehnya apa? Ruqyah, banyak sekali hadisnya. Wa bihadza yatabayyanu anna tarqiyatul muslimu li ghairihi bima la syirka fihi jaizun. Dari sini disimpulkan, kata penulis, beliau menyebutkan beliau mengatakan dari sini disimpulkan berarti jampi-jampinya muslim kepada temannya, kepada sahabatnya, selama kalimatnya tidak mengandung kesyirikan, ini boleh saja. Mustahabun, bahkan disukai. Wa dalilu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kata Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir raqah. Rasul pernah melarang melakukan jampi atau ruqyah. Faja'a alu Amr ibni Hazm ila Rasulullah faqalu, datanglah keluarganya Amr bin Hazm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, innahu kanat indana ruqyatun narki biya minal aqrab, sesungguhnya kami punya kebiasaan jampi-jampi ruqyah yang sudah turun temurun, maksudnya kami lakukan untuk mengobati yang tersengat kala jengking. Wa innaka nuhita 'anil ruqa, sekarang kamu melarang itu ruqyah, gimana ini? Qal, kata Nabi, fariduha alaihi, kata sahabat Jabir, faradu alaihi, mereka lalu menyodorkan ini loh jambi-jambinya kepada Nabi. Faqal, kata Nabi, ma'ara ba'san, oh kalau ini aku pandang enggak masalah. Man istata'a minkum ayyan fa'a khaufal yanfa'hu, barang siapa di antara kalian bisa menjadikan sebab datangnya manfaat buat saudaranya, maka lakukan. Maksudnya hadis Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis Imam Muslim nomor 199 dan 63 ini menjelaskan kepada kita apa, umat? Boleh ruqyahnya itu kalau memang ternyata kalimatnya enggak mengandung unsur syirik. Tapi kalau sudah menggunakan unsur syirik, ya enggak boleh. Saya perlindungan engkau dengan nama Datuk Fulan, ya enggak boleh. Atau Nyai Fulan, ya enggak boleh. Atau misalnya mengatakan demi kemuliaan nenek moyang saya, enggak boleh. Yang boleh ya kita gunakan dengan membacakan Al-Qur'an. Tambahan buat ruqyah, Bu. Tambahan buat ruqyah. Ummahat, meruqyah itu seperti memberikan obat kepada seseorang. Yang harus kita yakini, obat itu cuma wasilah, yang menyembuhkannya siapa? Makanya kalau ibu seorang dokter, ada pasien ibu-ibu sakit, ibu beri obat. Setelah diberi obat ditungguin atau ditinggal, Bu? Ibu visit ke pasien di rumah sakit, kasih obat, diajak bicara, dikasih nasihat, diarahkan, terus ditinggal. Besok berharap Allah memberikan apa? Kesembuhan. Kayak nasihat kalau ibu-ibu meruqyah begitu. Ada orang kena penyakit, bacakan Quran, sudah selesai bacakan Quran tinggal pulang. Jangan diturut-turuti. Saat ini dibacakan kok nggak ada pengaruhnya ya? Ya berarti nggak sakit. Enggak usah, sebenarnya sakit tapi belum berpengaruh. Kalau begitu pelan-pelan seperti obat. Hari ini belum berpengaruh, hari kedua berpengaruh, hari ketiga berpengaruh, ya diruqyah lagi hari kedua, diruqyah lagi hari yang ketiga. Ya sabar. Jangan dipegang jempol kakinya, dipencet keras-keras, sementara itu yang diruqyah perempuan, yang meruqyah jantan. Ya kemasukan setan jantannya. Bukan akhwatnya yang kemasukan setan. Yang kemasukan setannya ya yang ruqyah. Atau misalnya dipegang kepalanya pakai kaos tangan. Memang kaos tangan bisa selamat dari api neraka? Ya Allah, sebagian orang ini melampaui batas. Megangin pasiennya, kepalanya dipegangi misalnya bukan karena udzur yang syar'i ya.
Ya kalau memang karena udzur yang syar'i tidak bisa tidak, nggak ada lagi memegangi, ya mudah-mudahan termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau sengaja atau misalnya yang diruqyah perempuan, yang meruqyah laki-laki, lalu laki-laki itu berkata, "Bu, ini mau diruqyah, Ibu pandang mata saya." Maka si laki-laki itu juga memandang matanya. La haula wala quwwata illa billah. Ya kena ucapan para ulama, an-nadhru sahmun min sihami syayatin. Pandangan mata itu salah satu panah di antara panahnya apa? Iya, yang diruqyah sembuh, yang ruqyah sakit. Sakit hatinya gitu ya, Bu ya. Nah, ini nasihat, maka butuh bimbingan para ulama. Fahimtum naumat? Nah, kita lanjutkan. Wa ada bi khilafil istirqa wa talabi ruqyah min ghairihi fa innahu makruhun. Ini berbeda dengan orang yang minta diruqyah. Cari-cari tukang ruqyah. Nah, ini hukumnya makruh. Berdasarkan hadis sabaqaka biya Ukasa, hadis yang dikenal dengan kalimat sabaqaka biya Ukasa, engkau telah didahului oleh Ukasa, yaitu hadis tentang 70.000 manusia masuk surga tanpa apa? Hisab. Dan Nabi mengatakan manik tawa aw istarqa faqad bari minat tawakkuli. Barang siapa yang dia berobat dengan kai atau minta diruqyah, sesungguhnya dia ini jauh dari sifat tawakal, maksudnya berkurang tawakalnya. Riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Ibnu Hibban dan Al-Baghawi dan yang lain-lainnya. Berkata Syekh Salim Al-Hilali, isnadu sahih kama sahahu Tirmidzi wal Hakim wa Syekhuna Al-Albani rahimahumullah taala al-jami'. Sanad hadisnya sahih sebagaimana telah disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dan guru kami Al-Albani rahimahumullah taala al-jami', kata beliau. Hadza umat, ini dia poin yang ke-5, faedah penjelasan tentang jimat. Ayo poin yang ke-6, silakan Ibu. Dari sengatan binatang berbisa disebutkan dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang meruqyah pemimpin satu kaum dengan membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Kisah ini disebutkan dalam kitab As-Sahihain. Nah, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain itu artinya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini ada waqad sabata anin Nabi, ada riwayat yang telah tetap dari hadis Nabi yang sahih. Beberapa jenis ruqyah, di antaranya ruqyatul ladiq, meruqyah karena ruqyah yang dilakukan dari sebab sengatan binatang, mungkin disengat kala jengking atau yang semisal daripada itu, apa kelabang atau apa namanya, Bu ya. Ini ada hadisnya. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah menyebutkan pernah meruqyah sayyidul qaum. Bahasa kita kepala kampung lah begitu. Kepala kampungnya itu disengat kala jengking atau disengat ular, dipatuk ular maksudnya, diruqyah dengan dibacakan surat apa? Al-Fatihah. Ini nasihat umat. Ini lihat ini. Abu Sa'id Al-Khudri caranya, datang dibacakan Al-Fatihah, sudah ditinggal, sembuh dengan izin Allah. Kalau ternyata enggak sembuh, itu kan kehendak Allah. Kita sudah berusaha meruqyah dengan cara yang ditunjukkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terus berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, namlah adalah bisul yang keluar dari lambung. Penyakit ini telah dikenal luas, disebut namlah atau semut, karena penderitanya merasakan seolah semut merayap dalam tubuhnya dan menggigitnya. Nah, jadi an-namlatu qaruhun takhruju fil janbaini. Namlah itu seperti penyakit benjolan, kadang pindah-pindah. Biasanya munculnya di bagian perut. Oh, tapi di zaman sekarang itu Ibu, kadang benjolan itu munculnya di kepala, pindah lagi ke bagian tengkuk, macam-macam. Namanya namlah. Wa wada'un ma'ruf, ini penyakit yang dikenal lah. Wa sumiya namlah, dinamakan namlah dari kata-kata namlun, itu artinya semut. Li'anna sahibahu, karena orang yang terkena penyakit namlah ini dia merasa tempat di mana ada penyakit itu kayak ada semutnya yang berjalan-jalan menggigit dia. Nah, maka disebutkan namlah. Ini boleh diruqyah dengan dibacakan Quran, yang dibacakan Al-Quranul Karim. Taib. Yang ketiga, ruqyah al-aqrab atau ruqyah dari sengatan kala jengking.
Hadisnya yang tadi kita sebutkan. Ya, ruqyah akrab hadisnya Jabir bin Abdullah, ada orang datang berkata tentang dia biasa meruqyah dengan ruqyatul akrab. Ruqyah karena sebab disengat oleh apa? Kalajengking. Dan ini umum Ibu, bukan hanya kalajengking, kelabang, apa lagi lebah dan semisalnya. Taib, yang berikutnya. Ruqyah al-Fatah dan al-Dan. Ruqyah dari bisul dan luka. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam as-Sahihain. Aisyah berkata, apabila ada orang yang mengajarkan sakitnya kepada Rasulullah atau orang ini menjadi bisul atau luka, maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau seperti ini. Kemudian memperagakan dengan meletakkan jari beliau ke tanah, kemudian mengatakan. Aisyah melanjutkan, kemudian beliau membaca doa. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, inilah tanah kami. Dengan mudah kami, mudah-mudahan penyakit orang yang sakit di antara kami dapat disembuhkan dengan izin Roh kami. Nah, yang kedua, yang berikutnya maksud saya, tadi disebutkan ada ruqyah yang dinamakan dengan al-qorhah, ruqyatul qorhah wal jarah. Ini biasanya ruqyah dilakukan karena sebab anggota tubuh yang muncul benjolan lalu keluar nanahnya. Ini disebutkan dalam hadis Aisyah dalam kitab Sahihain, bacanya Sahihain ya Bu ya. Ini ketika Aisyah menyebutkan tentang hal itu, ada datang kepada Nabi orang yang terkena penyakit ini, maka Nabi mengobatinya dengan cara diruqyah. Jari telunjuknya ditempelkan ke bumi atau ke tanah, kemudian beliau mengangkat sembari membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna biizni rabbina. Dengan menyebut nama Allah, inilah tanah bumi kami, dan dengan ludah kami mudah-mudahan penyakit kami dapat disembuhkan biizni rabbina, dengan izin siapa? Rabb kami. Di antara faedah di sini pertama umat, ini menunjukkan bahwa kondisi tubuh seseorang itu sangat terkait dengan kondisi tanah di sekitarnya. Makanya sebagian para ahli thabib menyebutkan kadang penyakit yang ada pada seseorang itu disembuhkan dengan menggunakan tanaman, batu-batuan yang ada di sekelilingnya. Kalau dia memakan makanan yang tumbuh dari tanah di mana dia berada. Jadi kan masalahnya sekarang kita nggak begitu. Kita tinggal di Balikpapan, berasnya dari mana Bu? Vietnam. Gandumnya dari Amerika. Ya kita bingung mau berobat pakai mana lagi. Kalau orang di zaman dahulu ya mereka tinggal di Jawa, ya beras Jawa yang mereka makan, ikan-ikanan dari sungai yang ada di Jawa. Sekarang kita Masya Allah tinggal Balikpapan, ikannya ikan salmon dari Amerika. Susah nyembuhkannya akhirnya dengan izin Allah tentu saja. Faedah yang berikutnya, di sini Nabi mencampur antara tanah dengan apa Ibu? Liur atau ludah. Tapi ingat, liurnya Rasulullah barokah. Sahih umat. Nah, tapi ini dicontoh. Ini artinya Nabi mencontohkan bahwa tanah bercampur liur bisa menjadi obat luka. Bisa menjadi obat luka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin teman-teman yang di kedokteran atau yang punya penelitian dalam masalah pengobatan perlu ini diteliti. Kenapa Nabi mencampur liur dengan tanah? Dan tidak mungkin Nabi berdusta. Tidak mungkin Nabi mengajarkan tentang apa? Keburukan. Dan kami ingat dahulu kami masih kecil itu umat, kalau luka ya obatnya begitu sama bapak-bapak kita dulu, cuma diambilkan tanah yang bersih, dikasih ludah, kemudian ditempelkan, inilah sembuh. Kalau sekarang kayaknya makin titanus begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang mungkin ya enggak soleh begitu ya. Caranya enggak cocok dengan cara Nabi, terlalu banyak maksiatnya, naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan Ibu. Al-ain, Nabi pernah mengatakan al-ainu haqqun. Penyakit ayan atau ain itu benar-benar bisa terjadi. Karena itu Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Jibril mendatangi Nabi sambil berkata, "Ya Muhammadu istaqaita?" Faqala na'am. Kamu sakit wahai Muhammad? Iya.
sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril alaihi salam, kata Jibril, bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasfik bismillahi arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyah engkau dari segala macam sesuatu yang menyakiti engkau, dari kejelekan-kejelekan setiap jiwa atau pandangan mata orang yang hasad. Ini perhatikan ibu-ibu, menandakan penyakit ain itu biasanya muncul dari pandangan orang yang punya sifat apa? Hasad, dengki. Lalu kata Jibril, Allah yasbik, Allah akan menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini diantaranya contoh bisa ruqyah dilakukan akibat penyakit apa? Pandangan mata orang yang hasad. Dibacakan dzikir yang tadi itu, wallahu alam. Yang ketujuh, lanjutkan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, jika ada yang bertanya, bagaimana menurut kalian tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, tidak ada ruqyah atau yang lebih mujarab kecuali karena ain atau terkena huma. Huma adalah seluruh jenis binatang berbisa. Maka jawabnya, maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah melarang ruqyah karena penyakit-penyakit lainnya. Maksud beliau adalah tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih mujarab kecuali ruqyah untuk orang yang terkena ain atau huma. Bisa dalam hadis tersebut cukup menjadi bukti. Dalam kisah itu disebutkan bahwa ketika Sahal bin Hunayf terkena pengaruh jahat pandangan mata orang yang hasad atau terkena ain, dikatakan kepadanya, bisakah sembuh dengan ruqyah? Beliau berkata, tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah karena ain atau terkena huma. Artinya ruqyah bisa dilakukan untuk penyakit ain, tapi juga bisa untuk seluruh penyakit yang lainnya. Lafaz Nabi yang mengatakan la ruqyata illa fi nafsin aw hummatin, la ruqyata illa fi ainin aw hummatin, tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali karena sebab penyakit ain atau penyakit humma, tidak membatasi hal itu. Tapi untuk menunjukkan kalau penyakit ain muncul, hummah terjadi pada seseorang, paling baik cara pengobatannya adalah dengan cara apa? Ruqyah. Itu maksudnya demikian. Dan juga menunjukkan apa, Muhammad? Ya kalau penyakit-penyakit yang lainnya bisa diruqyah. Karena Nabi pernah meruqyah istri beliau yang sakit perut dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa semua penyakit biidznillah dengan izin Allah boleh diruqyah dan sembuh dengan izin Allah. Boleh diruqyah. Tapi yang tidak disukai tadi apa ya, Umat? Minta diruqyah. Sampai di sini umat. Sebagai penutupnya hadis Nabi dalam Imam Muslim, rakhasa Rasulullah SAW fi ruqyati minal aini wal hummati wan namlati. Rasul memberikan rukhsah bahwa ruqyah dilakukan untuk penyakit pengaruh pandangan mata atau hummah, demam akibat sengatan binatang, au namlah atau penyakit namlah tadi itu, semacam bisul tadi itu. Menunjukkan semua bisa diruqyah dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Selesai bab tentang jimat. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya babun nahi anit tiarah. Bab larangan dari bersikap tatoyur, anggapan sial akibat karena sebab isyarat binatang tertentu. Demikian semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.